Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miracle Arthur Korak dengan NIM 247704010 dari kelas Ilmu Hukum 2020B. Saya di sini akan membawakan materi tentang filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebelum kita masuk ke dalam materi inti, perlu kita ketahui bersama bahwa keberadaan Pancasila di Indonesia ternyata sangat penting. Negara Indonesia adalah sebuah negara yang sangat besar. Sebagai suatu negara kesatuan yang besar, Indonesia memerlukan keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Oleh karena itu, saya ingin membahas mengenai materi yang telah saya pilih, yaitu Pancasila sebagai filsafat. Berangkat dari judul tersebut, timbullah beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah, sebenarnya apa itu filsafat? Kemudian yang kedua, mengapa Pancasila dipandang sebagai suatu filsafat yang ada di Indonesia? Pertama, Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Apabila dipandang secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafa, atau juga dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang philen berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Jadi, bisa ditarik benang merah dari setiap penafsiran yang ada menjadi kesimpulan seperti filsafat itu adalah bukti dari cinta terhadap kebijaksanaan atau kebenaran yang hakiki. Pun bisa diartikan sebagai upaya untuk berpikir sedalam-dalamnya terhadap sesuatu secara metodik, sistematik, menyeluruh, dan universal untuk sebuah hakikat tertentu. Oleh karena itu, topik Pancasila sebagai filsafat sering menjadi bahan perdebatan oleh banyak orang. Beberapa gabungan individu yang disebut sebagai kelompok organisasi masyarakat sering mempertanyakan mengenai mengapa Pancasila itu dikatakan sebagai filsafat. Menurut saya, hal itu dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Selain itu, Pancasila juga dipandang sebagai filsafat dikarenakan dua hal. Yang pertama, dikarenakan Pancasila adalah dasar kehidupan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan yang ada di Indonesia. Yang kedua, eksistensi Pancasila dapat mendasari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apa maksud dari poin kedua mengenai eksistensi dari Pancasila? Maksudnya adalah eksistensi atau keberadaan Pancasila bisa menjadi dasar oleh masyarakat dan negara dalam menghadapi kehidupan yang ada di Indonesia. Baik itu dari aspek norma-norma, nilai-nilai dan perilaku, hukum dalam memperjuangkan keadilan hidup sejahtera lahir dan batin, maupun keberlangsungan Pancasila dalam mendasari kehidupan para elit dan para petinggi negara. Eksistensi inilah yang membuktikan bahwa keberadaan dasar negara Pancasila sangat penting dalam menghadapi beragam strata sosial yang ada di Indonesia. Dengan demikian, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Pancasila ternyata memiliki banyak sekali manfaat sebagai filsafat negara, yaitu filsafat yang mampu menjadi pandangan dasar hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat yang ada di Indonesia telah nyata keberhasilannya. Dibuktikan dengan 75 tahun negara Indonesia dinyatakan merdeka. Oleh karena itu, Pancasila kiranya bisa mendasari perjalanan hidup bangsa dalam mencapai cita-cita luhur para pendiri bangsa, yaitu Indonesia Maju tahun 2045 sesuai dengan indikator-indikator dalam ketetapan MPR RI nomor 7
garing MPR garing 2001 tentang visi Indonesia masa depan.